Ditampilkan pada suatu hari, seorang pria bernama Azriel, Xavier, baru saja menyelesaikan sarapan bersama anak-anaknya. Dia kini pergi menjemput presiden dan setibanya di kediaman sang pemimpin, tepatnya di pintu kamar presiden, tidak ada yang merespon ketukan. Akhirnya Xavier pun memutuskan untuk masuk dan betapa terkejutnya ia saat menemukan Presiden Cal sudah tergeletak tak bernyawa. Xavier langsung memeriksa denyut nadi, tapi tidak ada tanda kehidupan. Agen itu kemudian melihat sekeliling untuk mencari petunjuk. Ada sebuah gelas yang terjatuh di lantai, 2 gelas anggur dan sepasang anting di meja, jejak darah, serta sebatang rokok di ujungnya. Brankas di dalam ruangan sudah kosong, dibungkus rokok ada tanda X, jadi Xavier mengambilnya. Saat agen Jane menghubungi, Xavier hanya berkata agar segera mengamankan dan menutup seluruh rumah tanpa bertanya apapun. Dalam sebuah kilas balik, Cal pernah bercerita kepada Xavier bahwa sang istri, ibu negara, sebenarnya memilih lawannya dalam pemilu terakhir. Dia juga mengaku khawatir sang istri akan meninggalkannya jika kalah dan kehilangan jabatan. Cal juga sempat berkata bahwa ini bukan waktu yang tepat bagi siapapun untuk memiliki anak, tapi tidak mau menjelaskan alasannya. Kembali ke masa kini, Xavier meminta agen Mike untuk memperlihatkan rekaman CCTV dari hari sebelumnya. Dalam rekaman, Cal terlihat menjalani rutinitas seperti biasa, lalu pada sore hari dia bertemu dengan Samantha, wanita terkaya di dunia yang dijuluki Sinatra. Xavier mengingat diri sempat melihat presiden dan Sinatra berdebat, tapi saat bertanya, Cal mengatakan bahwa semua baik-baik saja. Pada malam harinya, Cal juga dikunjungi oleh Nicole, agen rahasia berpangkat tinggi yang ternyata adalah selingkuhan. Xavier menyadari bahwa Nicole memakai anting yang sama dengan yang ditemukan di meja tadi. Setelah Nicole pergi, Cal kemudian minum bersama sang ayah, Kane, yang kembali ke guest house pukul 21.30. Cal masuk ke kamarnya dan menutup pintu sekitar pukul 22.04, menjadikan Xavier sebagai orang terakhir yang melihatnya masih hidup. Mike kemudian mengatakan bahwa percakapan Xavier dan Cal malam itu berlangsung cukup lama. Xavier teringat akan hal ketika Cal dikepung oleh para wartawan yang ingin mendengar komentar tentang rumor Colorado. Di tengah kerumunan itu, Xavier melihat seseorang mengeluarkan pistol dari dalam mikrofon dan Xavier pun langsung bertindak melindungi Cal. Saat para agen lain menangkap pelaku, Cal baru menyadari bahwa peluru sempat mengenai bahu Xavier. Setelah kejadian itu, Xavier terbangun di ruang medis dan Cal memberitahunya bahwa senjata yang digunakan pelaku adalah pistol buatan. Kembali ke masa kini, Xavier menunjukkan jasad Cal kepada rekannya, agen Billy, dan meminta untuk menyisir seluruh area sebelum mereka melapor kepada atasan. Billy menemukan sebotol minuman yang sudah terbuka dan piring di dapur, serta beberapa semak yang tampak rusak pada halaman. Sementara itu, Mike menunjukkan rekaman lain kepada Xavier. Dalam rekaman tersebut, terlihat bahwa setelah Xavier menyelesaikan shift, Billy yang bertugas menggantikan justru lalai, bahkan sempat tertidur. Mike juga menemukan bahwa dari pukul 22.42 hingga 00.13, semua kamera keamanan tiba-tiba tak berfungsi dan hanya menampilkan gambar terakhir sebelum sistem freeze. Di ruang tamu, Jane bertanya apa yang sebenarnya terjadi, tetapi Billy berusaha menenangkan dan mengatakan bahwa mereka kini akan memeriksa semuanya. Secara diam-diam, keduanya juga bertransaksi sebelum kedatangan Xavier. Kali ini, Xavier meminta Jane untuk segera membuat panggilan resmi dan mengumumkan kode merah Wildcat is down. Wildcat is down. It's a code red. Tak lama kemudian, istri Cal yang sudah lama terpisah muncul di luar rumah dan menuntut penjelasan, tapi para agen tidak mengizinkannya masuk. Sebaliknya, Samantha diperbolehkan. Di saat yang sama, Kane juga ingin tahu apa yang terjadi pada putranya, jadi para agen membawanya ke ruangan lain bersama Samantha. Beberapa saat kemudian, Xavier dipanggil untuk diinterogasi oleh para atasan. Dia bersikeras bahwa malam itu berjalan seperti biasa. Nicole kemudian bertanya apa yang dibicarakan dengan Cal semalam, dan Xavier teringat bagaimana Cal meninggalkan brankasnya dalam kondisi terbuka.
Kel mengambil sebuah kotak dan mengatakan bahwa dia sedang menggenggam sesuatu yang penting di tangannya. Xavier bersikap dingin, lalu Kel bertanya apakah dia akan memaafkan atas apa yang telah terjadi. Setelah berbagi kisah tentang sang istri yang sudah meninggal, Xavier menjawab bahwa dia akan memaafkan Kel jika diri bisa tidur lagi, dan itu bisa terjadi hanya jika Kel mati. Kilas balik lain menunjukkan saat Xavier kembali bekerja setelah insiden penembakan, Kel, Samantha, dan Jenderal Courtly mengumumkan bahwa Xavier telah dipilih menjadi salah satu dari sedikit orang yang berhak mengetahui informasi keamanan nasional yang sangat rahasia. Di dalam kotak yang Kel bawa, terdapat sebuah tablet berisi data terkait proyek rahasia tingkat tinggi yang berkaitan dengan Colorado. Kembali ke masa sekarang, Xavier berlari untuk menjernihkan pikiran. Kota tetap berfungsi seperti biasa, semua orang terlihat melakukan pembayaran dengan menggunakan sensor pada gelang mereka, sementara seorang pria terlihat sedang memeriksa bebek robot di danau. Sebuah papan pengumuman menyatakan bahwa kinerja matahari akan tertunda selama 2 jam karena pemeliharaan. Ya, terungkaplah bahwa semua ini terjadi dalam sebuah bunker raksasa di mana cahaya buatan digunakan sebagai pengganti matahari. Kilas balik lain menampilkan Courtly memberitahu Xavier bahwa mereka sedang bersiap menghadapi bencana terbesar yang mampu menyebabkan kepunahan manusia, sehingga mereka mulai membangun sesuatu di bawah sebuah gunung di Colorado. Dan ya, apa yang sebenarnya terjadi? Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto. Bagaimanapun kabar dan dimanapun kalian berada, ingatlah selalu mereka yang hidup dalam keserakahan akan kehilangan kebahagiaan sejati karena hatinya tidak pernah merasa cukup. Seperti biasa, saya akan bercerita yang tentu saja tentang sebuah film, dan kali ini berjudul Paradise, dirilis pada tahun 2025, karya Fogelman, serta dibintangi oleh para aktor dengan akting yang oke punya. Baik, jangan berlama-lama, segera siapkan kopinya dan mari kita lanjutkan cerita. Di masa sekarang, Xavier memperhatikan bungkus rokok yang diambil dari kamar Kel dan menemukan serangkaian angka misterius. Adegan kemudian menampilkan kilas balik 12 tahun lalu, di mana Samantha mengumpulkan beberapa orang paling jenius di negeri ini. Di dalam pesawat pribadi, wanita itu meminta seorang arsitek bernama Anders untuk merancang sebuah kota bawah tanah yang bisa bertahan dari segala macam bencana dan menampung 25.000 orang. Tapi Anders menolak dan berkata bahwa tidak ada yang memiliki cukup uang untuk mendanai proyek sebesar itu. Saat mereka tiba di lokasi, kepala para ilmuwan segera ditutup dengan kantong sebelum dibawa ke tempat rahasia. Anders sangat terkejut saat mendapati bangunan besar di kota di bawah gunung itu sudah mulai dibangun, dan ya, sekali lagi Samantha pun meminta pria itu untuk merancang kota tersebut. Build me my city. Di masa sekarang, ditampilkan tokoh utama kita terbangun dari mimpi buruk. Dia berada dalam sebuah pesawat, berbicara dengan sang istri, sebelum tiba-tiba terjadi ledakan dahsyat. Pagi harinya, Nicole menjemput dan Xavier segera menanyakan tentang perkembangan kasus, tapi sejauh ini mereka belum memiliki tersangka utama maupun senjata yang digunakan untuk menghabisi presiden. Satu-satunya yang bisa dilakukan adalah menunggu hasil DNA. Xavier mempertanyakan bagaimana mungkin Nicole bisa memimpin penyelidikan mengingat hubungannya dengan Kel. Tapi Nicole menjawab bahwa diri punya alibi kuat, lalu pembicaraan beralih ke pembahasan hilangnya tablet milik Kel yang membuat beberapa orang penting menjadi sangat marah. Apalagi ini adalah kasus pembunuhan pertama dalam sejarah kota bawah tanah ini. Beberapa waktu kemudian, Samantha atau akrab disapa Sam bertemu dengan para tokoh politik penting termasuk Wakil Presiden Henry dan memberitahukan mereka bahwa Kel meninggal karena serangan jantung. Semua orang langsung panik, sementara Sam mengingat hari ketika putranya mengalami kejang di depan swalayan. Dia kemudian berteriak agar semua orang tenang dan menjelaskan bahwa komunitas akan segera menerima peringatan untuk menghadiri rapat darurat. Mereka akan mengumumkan kabar duka cita tentang meninggalnya Presiden Kel dan mengangkat Henry sebagai presiden sementara agar kondisi tetap terkendali.
Tak lama kemudian, Xavier menjalani wawancara dilengkapi pendeteksi kebohongan. Nicole mengajukan pertanyaan standar dan Xavier menjawab semua tanpa ragu, bahkan secara terbuka mengungkapkan hubungan gelap Nicole dan Cal. Setelah itu, Nicole digantikan oleh psikoterapis bernama Dr. Gabriela, lalu langsung bertanya apakah ada bagian dari diri Xavier yang merasa senang dengan kematian Cal. Wanita itu memberi petunjuk agar menjawab iya dan Xavier pun mengikuti. Yes. Kemudian Gabriela melaporkan kepada Sam bahwa Xavier mengatakan yang sebenarnya tentang kasus pembunuhan ini. Jika mampu menipu mesin pendeteksi kebohongan, Xavier pasti tidak akan mengakui perasaan lega setelah kematian Cal. Sam kembali mengingat masa ketika seorang dokter mengatakan bahwa putranya Dylan tidak akan selamat dan berusaha memaksa Sam untuk menemui Gabriela karena dia adalah spesialis kelas dunia. Awalnya Sam menolak, tapi pada akhirnya terapi Gabriela sangat membantu Sam dalam menghadapi kehilangan itu. Kembali ke masa sekarang, Sam mengakui bahwa Gabriela mungkin ada benarnya, lalu menemui Xavier secara langsung untuk memberitahukan bahwa dia akan dipindah tugaskan. Sam juga menyarankan Xavier mengambil cuti dan melupakan kasus ini. Sementara itu, ketika rapat darurat dikirimkan ke seluruh kota, putri Xavier, Presley, menyadari bahwa putra Cal, Jeremy, tidak ikut meninggalkan sekolah seperti murid-murid lain. Dia mengikuti Jeremy ke dalam perpustakaan dan bertanya kenapa tidak pergi. Jeremy kemudian menjawab bahwa ayahnya sudah meninggal. Dia juga mengungkapkan bahwa Cal mengabaikannya kemarin. Jadi pertengkaran minggu lalu menjadi percakapan terakhir mereka. Jeremy menyalahkan sang ayah atas banyaknya orang yang tewas dan bahkan berkata bahwa dia berharap Cal mati. Kilas balik menunjukkan Sam dan Cal menghadiri pertemuan keuangan internasional di mana seorang pria membahas tentang perubahan iklim dan memperingatkan bahwa tsunami akan menjadi awal dari bencana. Setelah itu Sam mendekati pria itu dan bertanya apa yang bisa mereka lakukan. Pria itu hanya menjawab, gali lubang besar yang bisa dijadikan tempat untukmu berlindung. Di masa kini, pada rapat darurat, Henry membacakan pidato yang sudah disiapkan tim untuk mengumumkan kematian Cal sebelum akhirnya dia mengambil sumpah jabatan sebagai presiden. Setelah upacara selesai, Xavier bertanya kepada Billy apakah dia bisa memikirkan kode 6 digit yang mungkin penting, tapi Billy tidak tahu. Xavier juga mengungkapkan bahwa dia sangat curiga pada Sam dan berjanji akan menyelidiki. Kemudian saat sedang sendirian, Xavier membakar rokok yang bertuliskan kode tersebut. Beberapa waktu setelah itu, Sam dan Nicole menerima hasil otopsi Cal. Luka di kepala Cal menunjukkan bahwa dia dipukul dengan benda berat. Ada juga tanda-tanda bahwa Cal sempat melawan. Jadi tim forensik akan menganalisis DNA yang ditemukan di bawah kuku tangannya. Setelah melihat jenazah Cal, kedua wanita itu bergegas ke kamar mandi dan langsung muntah. Xavier mengunjungi Gabriela untuk menanyakan tentang pesan di tangan saat interogasi. Gabriela tidak langsung menjawab dan justru mengajak Xavier berjalan-jalan. Setelah mereka cukup jauh, Gabriela mengakui bahwa kantornya kemungkinan besar telah disadap. Wanita itu mengatakan bahwa sehari sebelum Cal meninggal, mereka sempat berbicara dan dia merasa ada sesuatu yang terjadi. Cal tampak kelelahan dan terbebani. Ia bahkan datang ke kantor Gabriela dalam kondisi mabuk dan hanya mengenakan bedrobe. Xavier kembali menanyakan tentang pesan di tangan dan Gabriela menjelaskan bahwa jika berbagi informasi tentang Cal, itu berarti Gabriela mengambil resiko mempercayai Xavier. Sebelum mengambil resiko itu, Gabriela ingin tahu lebih banyak tentang Xavier dan sang agen pun setuju. Sambil berjalan, Gabriela mengungkapkan bahwa dia takut merancang aspek psikologis kota ini. Lalu Xavier bertanya apakah Sam bisa dipercaya. Gabriela menolak untuk menjawab sampai dia tahu lebih banyak tentang hubungan Xavier dengan sang ayah. Lagi-lagi ditampilkan sebuah kilas balik di mana Xavier melihat tangan sang ayah, Fred, gemetar dan akhirnya Fred pun mengakui bahwa diri mengidap Parkinson. Lebih lanjut, Fred menjelaskan bahwa diri masih bisa mengendalikan gejala dengan obat-obatan dan berolahraga, jadi Fred belum memberitahu pihak perusahaan. Sebagai seorang pilot, Fred tahu bahwa ini bisa membahayakan, tapi dia tetap merahasiakannya. Xavier memperingatkan bahwa Fred bisa masuk penjara jika ketahuan dan memintanya untuk pensiun,
tapi Fred menolak dan tetap menjadi pilot pada penerbangan selanjutnya. Kembali ke masa sekarang, mereka tiba di sebuah restoran tempat seorang wanita bernama Maggie bekerja. Di sana, sembari menikmati kentang keju, Xavier mengungkapkan bahwa istrinya berada di kota lain saat meninggal dan dia merasa bersalah karena tidak memaksa untuk naik ke pesawat. Kemudian dia mulai berbicara tentang penerbangan terakhir ayahnya. Kilas balik menunjukkan bahwa Xavier telah mengisi formulir pensiun ayahnya secara paksa untuk menghentikan dari pekerjaan. Sejak saat itu, hubungan mereka memburuk dan mereka hanya bertemu saat liburan keluarga sampai akhirnya Fred meninggal. Sementara itu, Nicole mengingat kembali momennya dengan Kel, tapi kenangan itu kini terasa pahit karena kematiannya. Dia kemudian memberitahu tim tentang hasil otopsi, mengabaikan Billy yang mengatakan bahwa Xavier seharusnya ada di sana juga. Pembunuhan ini kemungkinan terjadi saat kamera keamanan mati. Mike mengusulkan agar mencoba menarik jejak digital dari jaringan untuk menemukan petunjuk. Saat Mike bekerja, Jane berbicara secara pribadi dengan Billy dan memperingatkan bahwa jejak digital bisa membuat mereka dalam masalah. Sebelum masuk lebih lanjut, Agent Brooks datang dan mengingatkan bahwa area ini seharusnya tidak boleh dimasuki. Beberapa saat kemudian, mereka dipanggil ke sebuah ruangan tempat Nicole dan Sam sudah menunggu. Nicole langsung menanyakan mengapa mereka mematikan kamera keamanan. Jane berusaha mendorong Billy untuk berbicara, tapi Billy hanya mengatakan bahwa Nicole tidak punya rekaman untuk membuktikan apapun. Nicole kemudian menunjukkan bahwa dua agen sudah mematikan kamera setiap malam selama berbulan-bulan. Akhirnya Jane menyerah dan mengaku bahwa mereka melakukannya demi bermain game dan memakan cemilan karena bosan. Selama ini tidak pernah terjadi peristiwa penting, jadi mereka mematikan kamera. Malam harinya, Xavier mengantar Gabriella pulang dan menanyakan tentang angka-angka yang dia temukan pada rokok, tapi Gabriella tidak mengetahuinya. Gabriella menjelaskan bahwa dia bertanggung jawab dalam memilih setiap warga yang tinggal di kota dan dialah yang merekomendasikan Xavier kepada Kel. Xavier kembali menanyakan tentang pesan di telapak tangan. Gabriella kali ini mendekat, keduanya pun larut dalam asmara dan di tengah-tengah adegan yang mohon maaf tidak mungkin saya tampilkan, Gabriella mengatakan bahwa dia punya pesan dari presiden. Kel meminta Gabriella untuk mencari Xavier jika sesuatu terjadi serta memperingatkan bahwa Billy adalah orang yang sangat berbahaya. Sementara itu, Billy sedang mengamati Presley dari kejauhan. Kilas balik memperlihatkan masa kecil Billy saat dia diajak berburu oleh sang paman yang selalu memukul setiap kali Billy gagal. Sang paman mengajari Billy untuk tidak pernah ragu dalam mengambil keputusan. Pada suatu momen, pria itu menyuruh Billy menembak anjingnya sendiri, tapi alih-alih menembak anjingnya, Billy malah menembak sang paman. Setelah kejadian itu, Billy dikirim ke fasilitas remaja bermasalah, di mana dia harus belajar bertahan dari anak-anak yang lebih kejam darinya. Begitu bebas, Billy direkrut oleh seorang tentara bayaran. Saat ujian inisiasi, Billy berhasil mengalahkan seseorang yang jauh lebih besar, yang mana itu membuktikan kemampuannya. Setelah meninggalkan rumah Gabriella, Xavier mengirim pesan kepada Billy mengatakan bahwa mereka perlu bicara. Tapi saat melihat sebuah mobil mendekat, pikiran Xavier melayang ke hari ketika pertama kali tiba di kota bersama anak-anak. Saat itu, penjaga di pos pemeriksaan mengambil senjata dan menghapus data istri Xavier dari sistem setelah mendengar bahwa wanita itu gagal naik ke pesawat. Semua yang berada di sekitar panik karena kehilangan orang-orang terkasih, sementara Kel hanya melewati mereka dengan kendaraan khusus presiden, mengabaikan warga yang kebingungan dan ketakutan. Seminggu setelahnya, Billy dan Xavier bertugas mengamankan sebuah bar untuk presiden. Pemiliknya, Mark, mengatakan bahwa dia mendapatkan pekerjaan itu karena sang istri adalah salah satu ahli atmosfer terbaik di dunia. Billy menenggak salah satu minuman, tapi Xavier menolak karena mereka masih bertugas. Kembali ke masa sekarang, Xavier mengawasi rumah Billy dari kejauhan. Billy akhirnya membalas pesan Xavier, mengatakan bahwa dia sudah berada di tempat kerja, padahal kenyataannya tidak demikian.
Setelah itu, Xavier pergi ke kantor dan memeriksa berkas Billy, tapi yang dia temukan hanyalah dokumen dengan informasi yang telah disensor. Di saat yang sama, tiba-tiba Jane datang dan Xavier langsung membicarakan tentang Billy yang belakangan ini berperilaku aneh. Jane tidak membantah karena menurutnya Billy memang tidak fokus, bahkan kelihatan tidak tertarik dengan karnaval, padahal itu adalah hal yang sangat ia sukai. Xavier kemudian teringat bagaimana 2 bulan setelah mereka tiba di kota, Billy pernah berkata bahwa Xavier tidak tahu hal-hal yang telah dia lakukan sehingga tidak akan mau duduk bersama. Begitu selesai memeriksa berkas Billy, Xavier meninggalkan kantor tanpa menyadari Nicole melihatnya. Di karnaval, Nicole menemukan Billy dan memperingatkan bahwa Xavier kini ada dalam radar Samantha. Setelah itu Nicole membawanya pergi dari sana. Xavier ternyata juga datang bersama James dan saat melihat Gabriella, ia berusaha menghindar. Dia juga melihat Sam sedang berbicara dengan Billy dan Nicole dan mereka juga menyadari keberadaan Xavier. Tak lama kemudian, Billy mendekati Presley yang sedang bermain sendirian dan memberinya saran tentang bagaimana cara mengungkapkan perasaan kepada Jeremy. Malam pun tiba, tapi James masih belum menaiki biang lala karena takut, meskipun sangat ingin mencobanya. Saat itu juga, Gabriella muncul dan memberitahu Xavier bahwa dia tahu di mana Billy berada. Dia menawarkan diri untuk menjaga James, sementara Xavier pergi mencari Billy. Lagi, kilas balik menampilkan Xavier dan Billy berbicara dengan Kel, mengatakan bahwa orang-orang di kota ini tidak bisa benar-benar merasa tenang karena pertanyaan apakah ada yang selamat di atas sana terus menghantui mereka. Kilas balik lain menampilkan Kel yang berpidato, mengumumkan bahwa mereka mengirim 4 penjelajah ke permukaan untuk menilai situasi di sana. Kembali ke masa kini, Billy memperingatkan Xavier untuk berhenti mengorek informasi karena orang-orang yang terlibat dalam semua ini sangat berbahaya. Xavier kemudian bertanya mengapa Billy berbohong tadi pagi. Billy menjelaskan bahwa Jane ada di rumahnya dan tidak ingin Xavier tahu tentang hubungan mereka. Xavier lalu menatap dan bertanya langsung apakah Billy menghabisi Kel. Billy tersinggung karena merasa dituduh. Billy kemudian menegaskan bahwa satu-satunya alasan dia mengawasi anak-anak Xavier adalah demi melindungi mereka, karena keluarga Xavier adalah satu-satunya hal yang sangat berarti baginya. Xavier kemudian menemui Gabriella dan mengatakan bukan Billy pelakunya. Kilas balik yang gelap menunjukkan bahwa istri Mark dan tim penjelajah tidak pernah kembali dari misi. Cerita resmi menyatakan bahwa mereka mati karena kondisi yang sangat buruk di permukaan, tapi kenyataannya Billy yang menghabisi kelompok itu, termasuk istri Mark, setelah berusaha mengatakan bahwa dunia saat ini cukup layak untuk dihuni. You can breathe! Kembali ke masa sekarang, Billy mendatangi Samantha dalam keadaan agak mabuk dan marah, mengungkapkan bahwa diri seharusnya bisa menjalani kehidupan baru di tempat ini, tapi Sam justru membuatnya harus melakukan kejahatan lagi. Sam hanya menanggapi dengan jawaban bahwa jika ada yang selamat di luar sana, kemungkinan besar mereka akan saling menghabisi, memperebutkan sumber daya. Jadi secara tidak langsung, Billy telah melakukan hal yang sulit tapi benar demi melindungi kota. Billy kemudian menegaskan agar Samantha tidak mengganggu Xavier dan keluarganya. Tapi Sam mengingatkan bahwa Billy bukan siapa-siapa. Jika Billy terus begini, bukannya tidak mungkin. Sam mengambil tindakan untuk merampas semuanya dari Billy dan mengingatkan bahwa Billy bukan satu-satunya assassin di tempat ini. Setelah itu, Billy menemui Xavier dan mengatakan bahwa diri tidak menghabisi presiden, tapi pernah melakukan hal-hal yang mengerikan yang mungkin berkaitan dengan itu. Dia yakin Samantha terlibat dalam kasus ini dan berjanji akan menceritakan semuanya besok, karena malam ini dia ingin menjadi seorang paman mungkin untuk yang terakhir kalinya. Saat pulang, Billy menerima minuman dari Jane, tapi tiba-tiba tubuhnya melemah dan tumbang. Jane kemudian mengenakan sarung tangan dan mulai meletakkan barang bukti agar kematian itu terlihat seperti Odie, sambil menjelaskan bahwa dialah assassin terhebat yang dikirim Samantha untuk menyingkirkan Billy.
Ditampilkan kilas balik di mana Kel muda mengunjungi sang ayah, Kane, mengatakan bahwa dia ingin keluar dari bisnis keluarga dan menjadi seorang guru SMA. Namun Kane menolak mentah-mentah dan memaksa Kel masuk ke dunia politik. Kembali ke masa kini, Jeremy menenggak minuman sebelum pemakaman sang ayah. Sementara itu, Xavier menemukan James sedang bermain dengan seekor anjing milik tetangga mereka, Carl. Xavier langsung menegur Carl karena tidak berhati-hati dan mengingatkan bahwa memiliki hewan peliharaan di dalam kota bunker adalah hal yang dilarang. Selama upacara pemakaman, Jeremy berbicara tentang ayahnya dan menyebutkan betapa buruk kondisi di hari-hari terakhir. Kilas balik memperlihatkan Kel yang ingin menghabiskan waktu bersama Jeremy, tapi Jeremy tidak tertarik. Dia juga lelah berurusan dengan Kane yang semakin kasar dan agresif karena dimensianya. Jeremy kecewa karena Kel tahu apa yang terjadi, tapi tidak pernah berani melawan. Lalu dia melarikan diri dari rasa bersalah dan menenggak minuman. Jeremy juga dengan kejam mengatakan, seharusnya Kel mati bersama yang lain di dunia luar. Setelah pemakaman, Xavier bertanya kepada Jane tentang Billy karena tidak membalas pesan. Tapi Jane berpura-pura tidak tahu dan mengatakan bahwa diri juga belum mendengar kabar. Tak lama berselang, Nicole menghampiri Xavier dan mengungkapkan sampel DNA dari tempat kejadian tidak pernah sampai ke lab. Nicole mencurigai Sam yang menghalangi, tapi Xavier mengatakan bahwa dia tidak bisa sepenuhnya mempercayai Nicole karena hubungannya dengan Kel. Kilas balik menampilkan Nicole yang mengeluh kepada Kel bahwa diri merindukan senjata karena di dalam kota kepemilikan senjata dilarang. Tapi Kel tak sengaja membantah, mengisyaratkan bahwa terdapat senjata api di sana. Kembali ke masa sekarang, Xavier dan Jane pergi mencari Billy. Ketika tidak ada jawaban dari dalam rumah, Xavier menendang pintu dan langsung terguncang, menemukan sahabatnya tergeletak tak bernyawa. Jane berpura-pura ikut terpukul dan menangis terseduh-seduh. Bahkan ketika agen lain datang untuk membawa jasad Billy, Jane memberikan keterangan palsu. Kilas balik lagi-lagi menampilkan Kel yang membuka tablet dan menemukan file bernama transmisi pertama 23 Juni, tapi dia tidak memiliki akses untuk membukanya, dan itu cukup aneh. Restricted access. Memanfaatkan Kane yang sedang tidur, Kel menggunakan telapak tangan sang ayah dan ternyata berhasil membuka kunci file. Di dalamnya ada rekaman dari tim penjelajah yang menyatakan bahwa tidak ada apapun yang tersisa di luar dan tingkat radiasi sangat tinggi. Tapi pada rekaman yang lain, yang kali ini audio, tim penjelajah mengaku bertemu dengan seorang wanita di luar sana dan mulai berdebat apakah mereka harus membawanya ke kota atau tidak. Rekaman selanjutnya terdengar suara Billy yang menghubungi Samantha untuk memberitahu bahwa tim penjelajah memutuskan membawa penyintas itu ke dalam kota, namun Sam tidak setuju. Jadi tanpa ragu wanita itu memerintahkan Billy untuk mengeksekusi seluruh anggota tim. Take them out. That's an order. If you Kel mencatat semua informasi penting di buku catatan. Ia pergi ke perpustakaan untuk belajar cara membuat mixtape. Setelah membuat CD khusus untuk Jeremy, Kel mengunjungi Gabriella dan mengatakan bahwa satu-satunya orang yang benar-benar dia percayai adalah Xavier. Dia juga menuliskan nama Billy pada telapak tangan agar berhati-hati terhadap orang tersebut. Pulang ke rumah, Kel mulai memasak untuk putranya dan mengirim pesan bahwa dia sedang mengerjakan sesuatu yang mungkin menarik bagi Jeremy. Sesuatu yang menunjukkan bahwa tidak ada kata terlambat untuk melawan. Saat Sam mengunjungi pada petangnya, Kel langsung mengatakan bahwa dia tahu apa yang dilakukan Samantha. Dia ingin membeberkan kebenaran ini ke komunitas, tapi Sam memperingatkan bahwa itu hanya akan menghancurkan hidup mereka. Inilah yang menyebabkan pertengkaran yang sempat ingin dihentikan oleh Xavier. Don't you ever fucking tell me what I can or cannot do, you understand me? Di masa kini, Jeremy terus minum dan mengakui pada Presley bahwa dia tidak datang ke makan malam spesial bersama keluarga. Presley mencoba menghibur dan keduanya larut dalam asmara masa muda yang segera dihentikan dengan kasar oleh Kane. Dan Presley pun terpaksa pergi. Sementara itu, Nicole menemui Xavier untuk menjelaskan bahwa Billy meninggal karena OD. Jumlah yang dikonsumsi terlalu besar untuk disebut sebagai penggunaan normal, sehingga dokter menyimpulkan bahwa Billy sengaja mengakhiri segalanya.
Xavier tidak percaya begitu saja. Billy sempat mencoba memperingatkannya tentang Samantha dan dia yakin Sam ada di baliknya. Momen ini membuat Nicole berpikir bahwa ini waktu yang tepat untuk menyingkirkan Samantha. Nicole bahkan mengakui bahwa dia tahu cara mendapatkan senjata. Kilas balik menunjukkan Cal yang kecewa karena Jeremy tidak datang saat makan malam sehingga sang presiden mengundang Nicole. Nicole pun datang namun hanya untuk menegaskan hubungan mereka berakhir. Tapi di saat yang sama Cal merayunya dengan memberitahu cara mengakses senjata agar mereka bisa berlatih menembak bersama. Namun, itu masih belum cukup untuk mengubah hati Nicole sehingga wanita itu benar-benar pergi. Setelah itu, Cal berbicara dengan Kane dan menanyakan apakah pria itu bangga setelah semua yang Cal lakukan demi mengikuti perintah. Tapi Kane dengan dingin menjawab bahwa semua pencapaian Cal terjadi karena dirinya. Cal yang kecewa kembali ke kamar dan menuliskan kode pada sebatang rokok. Adegan kembali menampilkan masa kini. Xavier menjelaskan tentang kondisi saat ini kepada Presley dan memintanya untuk mengemas barang-barang. Kemudian Xavier juga menemui Carl untuk meminta bantuan. Sementara itu, Jeremy yang marah menemui Kane karena telah berbuat kasar. Kane yang linglung tidak ingat apa yang terjadi dan mengira Jeremy adalah Cal. Dia meminta maaf atas apa yang terjadi di malam itu dan mengatakan bahwa sebenarnya diri merasa bangga terhadap Cal. Jeremy pun merasa bersalah dan menjawab mewakili ayahnya untuk memaafkan sang kakek. Setelah Jeremy pergi, Kane tiba-tiba mengingat sesuatu di malam pembunuhan itu. Pada saat yang sama, Presley sedang mengemas barang dan mengambil tablet milik Cal yang ternyata selama ini disembunyikan di bawah kasur. Malam itu, Carl masuk ke kantor dan mulai memodifikasi cuaca palsu di kota. Sementara Xavier menyadari ada tiang lampu baru di jalan rumahnya dan langsung tahu bahwa Samantha memasangnya untuk memata-matai. Tiba-tiba, sebuah pesan muncul pada langit, sebuah pesan yang membuat semua orang berkumpul, menunjuk ke arah langit-langit dan bertanya-tanya tentang maksud dari pesan tersebut. Carl dan anjingnya pergi ke bar untuk bersembunyi dan ternyata anak-anak Xavier juga bersembunyi di sana. Tapi Presley mulai kehilangan kesabaran sehingga memutuskan untuk keluar. Sementara itu, Samantha buru-buru pergi ke kantor sistem cuaca dan menemukan bahwa mereka tidak bisa menghapus pesan di langit-langit karena orang yang meretas telah mengunci akses ke sistem utama. Samantha kemudian menemui Gabriella dan menuduh bahwa Xavier yang melakukan semua ini, sekaligus mengungkap bahwa diri tahu tentang malam di mana Xavier dan Gabriella menghabiskan waktu bersama. Gabriella merasa privasinya telah dilanggar, tapi Sam hanya mengabaikan, memaksa Gabriella untuk berbicara dengan Xavier dan mendapatkan informasi. Tak punya pilihan, Gabriella pun menemui Xavier di restoran dan mencoba meyakinkan bahwa Sam bukanlah monster. Wanita itu hanya berusaha sebaik mungkin melindungi kota. Sementara itu, Nicole berhasil menemukan senjata yang pernah disebut Cal, lalu mengambil semuanya dengan bantuan rekan terpercaya, Melvin. And they just surrendered. Setelah itu, Nicole mengirim pesan kepada Xavier bahwa fase pertama sudah selesai dan kini saatnya melanjutkan ke fase 2. Menerima pesan itu, Xavier melepas gelang dan meninggalkan restoran. Kini seluruh tim Sam mulai mencari Xavier dan anak-anaknya yang juga diketahui telah melepas gelang mereka agar tidak bisa dilacak. Sistem menunjukkan bahwa Nicole dan Melvin sempat menggunakan gelang untuk mengakses area basement tertentu sebelum akhirnya lepas juga. Sam menyadari bahwa mereka telah mengambil senjata dan segera mengirim penjaga untuk melindungi keluarganya. Saat para agen tiba di ruang penyimpanan senjata, yang mereka temukan hanyalah gudang kosong dengan secarik catatan bernada mengejek dari Nicole. Tak lama setelah itu, tulisan pada langit-langit berubah menjadi, "Apakah kalian ingin tahu kebenarannya?" Sam langsung memerintahkan Jane untuk menemukan dan menghabisi Xavier. Jane pun mengambil pistol yang selama ini disembunyikan di rumah. Beberapa saat kemudian, Xavier berkumpul kembali dengan Nicole untuk mengurus senjata. Mereka juga bergabung dengan beberapa agen yang terpercaya, termasuk Mike dan Brooks.
Semua agen sudah melepas gelang mereka dan Brooks memperingatkan Xavier bahwa orang-orang Samantha tengah memburunya. Xavier hanya tersenyum dan berkata bahwa Sam telah masuk ke dalam perangkap. Dia lalu mengungkapkan kepada tim bahwa Sam dan para miliarder yang bersamanya adalah dalang di balik semua ini dan dia sudah menyiapkan rencana untuk membongkar semua kebohongan ke seluruh kota. And we're gonna rip the fucking lies right from underneath. Let's go. Kilas balik menampilkan saat Xavier memberikan Cal tur Gedung Putih, menjelaskan berbagai protokol darurat jika terjadi situasi genting. Cal meminta Xavier melakukan ini, sehingga Xavier mulai curiga dan bertanya ada apa sebenarnya. Tapi Cal hanya menjawab bahwa sudah waktunya Xavier melakukan sesuatu tentang istrinya. Ketika Xavier mengatakan bahwa sang istri sudah lama tidak mau mendengarkannya, Cal berjanji akan menjemput. Cal juga mengakui bahwa ketika dunia berakhir, dialah yang akan menjadi pemimpin umat manusia. I'm gonna be the man in charge when the world ends. Sementara itu, Presley menemukan Jeremy di perpustakaan dan memberitahu bahwa diri memiliki tablet milik presiden. Presley menjelaskan bahwa sering pergi ke rumah presiden untuk bermain video game bersama Billy dan dia menemukan tablet itu di halaman. Presley mengambilnya karena berharap bisa mendapatkan informasi tentang apa yang terjadi pada sang ibu di Atlanta, tapi sangat disayangkan tidak bisa membuka kuncinya. Jeremy pun setuju untuk membantu dan membawanya ke rumah tanpa menyadari ternyata secara diam-diam Jane melacak mereka. Saat dua remaja itu berbicara dengan Kane tentang tablet, Presley melihat penanda halaman milik Kane dan mengingat sesuatu. Dia pernah melihat desain bunga yang sama pada jaket seseorang di malam pembunuhan. Kane kemudian berhasil membuka kunci tablet dan Presley menemukan bahwa ada dua rudal nuklir yang telah menghantam Atlanta. Di hanggar pesawat, Xavier memberitahu timnya bahwa mereka tidak akan meledakkan apapun, mereka hanya akan membuat Sam berpikir bahwa mereka melakukannya. Pesan di langit-langit kembali berubah menjadi siapa Sinatra dengan hitung mundur di bawahnya. Orang terus berkumpul di jalan, ikut menghitung mundur. Bersamaan dengan itu, Xavier menembakkan kembang api ke arah gedung cuaca sehingga Sam yang panik segera memerintahkan anak buahnya untuk meribut sistem. Shut it down. Shut it all down. Seketika kota menjadi gelap, hanya menyisakan lampu darurat. Warga mulai panik, sementara suara notifikasi terus terdengar seolah meminta semua orang untuk bersiaga. Yippee-ki-yay, motherfucker. Samantha dan tim segera dievakuasi dan saat mereka dalam perjalanan keluar, Gabriella melihat kerumunan besar yang mulai melakukan protes dengan penuh amarah. Tak lama kemudian, Jeremy dan Presley muncul di tengah kerumunan dan memberitahu semua orang bahwa pesan di langit itu benar, pemerintah telah berbohong kepada mereka. Saat Jeremy sedang berbicara, Presley dihampiri oleh Jane yang dengan lembut membujuk untuk ikut ke tempat yang lebih tenang agar bisa berbicara tentang Billy. Sementara itu, kelompok Xavier menunggu di tempat penampungan yang digunakan untuk mengamankan para pejabat pemerintahan beserta keluarga. Namun di saat terakhir, mobil yang ditumpangi Sam dan Gabriella berbalik arah menuju ke tempat lain. Xavier langsung meminta rekan-rekan untuk mengamankan penampungan, sementara dirinya sendiri akan mengejar Samantha. Sementara tim mengambil alih penampungan dengan melumpuhkan para penjaga, Xavier tiba-tiba dihentikan oleh Gabriella yang mengakui bahwa dialah yang memberitahu Sam tentang rencana ini karena ingin kota tetap bertahan. Tak lama kemudian, listrik kembali menyala dan Xavier langsung menerobos masuk ke rumah Sam. Di sana, Sam dengan tenang mengaku bahwa dialah yang menghabisi Billy, tapi membantah tentang pembunuhan Cal. Xavier segera teringat malam sebelum bencana besar ketika dia berusaha membujuk Terry agar tidak pergi ke Atlanta, tapi wanita itu tetap pergi. Samantha terus berbicara, menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi pada tim eksplorasi, lalu memutar beberapa rekaman audio yang membuktikan masih ada penyintas di luar dan mengatakan bahwa Terry masih hidup di luar sana. Xavier berusaha menyangkal karena istrinya berada di dekat ledakan dan tidak mungkin selamat, tapi Sam tersenyum dan berkata bahwa Cal telah melakukan sesuatu yang tidak diketahui Xavier, serta menawarkan bantuan untuk menemukan Terry. Your wife is alive out there, Xavier. It was in Atlanta, it was a direct hit. It was unsurvivable. You don't know everything that happened. I was there!
Kilas balik menampilkan laporan berita lama. Seorang presenter mengumumkan bahwa super volcano telah meletus di bawah lapisan es Antartika, mencairkan sebagian besar bongkahan es dan memicu tsunami besar yang bergerak ke arah utara dengan kecepatan tinggi. Xavier mencoba mengirim pesan kepada Terry, tapi pesannya tidak terkirim. Di tengah kekacauan, Henry berlari ke ruang rapat, mengabarkan bahwa Rusia telah sepenuhnya kehilangan komunikasi, Tiongkok sedang menggerakkan pasukan, dan kota-kota pesisir di seluruh dunia telah lenyap. US diperkirakan akan kehilangan Florida dalam waktu 2 jam, sehingga Cal tidak punya pilihan selain mengesahkan evakuasi. Go. 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 Xavier akhirnya menerima pesan dari Terry. Dia sudah berada di Atlanta dan semua penerbangan telah dibatalkan. Di televisi, seorang reporter hampir celaka ketika gelombang tinggi menghantam area belakangnya. Gelombang kedua datang dan benar-benar menghantam, menyebabkannya terluka parah. Lalu, saat menoleh, dia melihat tsunami raksasa menelan seluruh kota. Xavier kemudian meminta Cal untuk membantu menyelamatkan keluarganya, dan Cal berjanji akan membawa anak-anak Xavier bersama Jeremy. Dia juga meminta Xavier menemui Kurt Leigh untuk membahas nasib Terry. Xavier menemui Kurt Leigh untuk meminta bantuan, dan Xavier hanya diberi waktu 1 jam untuk mencapai pangkalan udara cadangan jika ingin diselamatkan. Xavier memeriksa peta dan menyadari bahwa Terry terlalu jauh dari lokasi tersebut, sementara Cal merekam pidato penuh harapan untuk seluruh rakyat US. Xavier meminta Mike mencarikan rute yang lebih cepat untuk istrinya. Pesan masih belum terkirim, tapi untungnya Terry menghubungi. Xavier segera memberitahunya tentang jalur alternatif dan memintanya mencuri mobil jika perlu. Setelah menyelesaikan pidato, Cal diberitahu bahwa Rusia dan Tiongkok telah memulai baku tembak dan sekarang bersiap untuk serangan nuklir. Tidak lama setelah itu, gempa bumi besar mengguncang California dan menghancurkan kota-kota di sekitar. Seorang ilmuwan muncul di televisi menjelaskan bahwa semua ini adalah akibat dari perubahan iklim dan manusia ikut terlibat dalam menyebabkan kehancuran ini. Nicole dan tim bersiap untuk evakuasi presiden, tapi ketika Cal melihat seorang petugas kebersihan, dia tiba-tiba berubah pikiran tentang pidatonya. Dia ingin mengatakan yang sebenarnya kepada publik agar bisa mengucapkan selamat tinggal kepada keluarga mereka. Xavier mengatur agen lain untuk menjaga pintu, sementara Cal melakukan siaran langsung. Dengan wajah penuh duka, Cal mengumumkan kepada rakyat tentang bencana global yang sedang terjadi, membuat semua orang di ruangan menangis. Setelah siaran terakhir, Cal meminta maaf kepada seluruh staf, tetapi mereka tidak bisa menerima karena sebelumnya telah dibohongi. Xavier menerima panggilan dari Terry, tapi dia menjatuhkan ponsel saat kepanikan melanda semua orang. And where are you going? Back off. How long did you know? People, this. What about us, Todd? Huh? What about us? Seseorang mencoba merebut senjata dari penjaga dan seorang agen terpaksa melepaskan tembakan. Suasana semakin kacau, orang-orang ketakutan dan mundur, sementara Xavier mengambil kembali ponselnya dan melihat panggilan gagal tersambung. Setelah itu, agen membawa Cal ke elevator, sementara suara tembakan dari para penjaga menggema di koridor. Sebelum pergi, Xavier memberikan rompi anti peluru kepada Cal, lalu berlari keluar dari gedung putih menuju helikopter. Ratusan demonstran tertahan oleh penjaga dan beberapa orang tertembak saat mencoba menerobos. Xavier harus kembali mengambil koper berisi kode nuklir. Saat dia hendak naik ke helikopter, seorang rekan memohon untuk dibawa, bahkan mengancam dengan senjata. Tanpa ragu, Nicole melepaskan tembakan, lalu mengingatkan Xavier untuk tetap fokus pada tugasnya. Nicole tetap tinggal untuk menahan para demonstran, sementara helikopter berhasil lepas landas. Ketika mereka tiba di tujuan, Xavier menerima pesan dari Presley. Terry tidak ada di sana. Xavier berusaha menghubungi Terry, tapi tidak ada jawaban. Dia ingin kembali mencari sang istri. Namun Cal menghentikan, mengatakan bahwa semua sudah terlambat.
Xavier terdiam, baru saat itu dia menyadari bahwa Kel sebenarnya sudah tahu sejak awal bahwa Terry tidak akan berhasil keluar dari sana. Dia marah dan mulai berdebat dengan Kel, menuntut alasan kenapa Kel tidak memberitahunya sejak awal. Tiba-tiba, burung-burung mulai terbang tak menentu dan para agen mengingatkan bahwa mereka harus segera berangkat. Tokoh utama kita berlari ke pesawat untuk bergabung dengan anak-anaknya. Beberapa menit setelah lepas landas, pilot mengumumkan bahwa mereka akan segera melewati gelombang bertekanan tinggi dan meminta semua penumpang untuk bersiap. Okay. Pesawat yang ditumpangi Xavier sempat berguncang hebat, tapi berhasil bertahan dan terus terbang. Sementara pesawat lain jatuh menghantam daratan. Kel menatap Xavier dengan ekspresi bersalah, lalu menyerahkan sebuah telepon satelit, memberinya kesempatan terakhir untuk menghubungi Terry. Kemudian Kel dipanggil ke ruang rapat dan diberitahu bahwa seluruh hakim agung dan anggota Kongres tewas dalam kecelakaan pesawat. 2 hulu ledak nuklir telah diluncurkan, dan mereka yakin salah satunya mengarah ke Colorado. Kurtlik mengungkapkan bahwa pesawat mereka juga mengalami kerusakan dan harus mendarat darurat di St. Louis. Tim keamanan mendesak Kel untuk segera menembakkan senjata nuklir mereka sebagai tindakan balasan demi melindungi kota bunker, tapi Kel meminta waktu untuk berpikir. Saat Samantha datang menemui, Kel berbagi sebuah rahasia yang hanya diketahui oleh presiden. Setelah krisis misil Kuba di tahun 60-an, seorang kolonel mengungkapkan ide untuk menciptakan sistem pengaman terakhir. Mereka mengembangkan jaringan EMP global yang terhubung ke satelit dan mampu merusak semua sirkuit elektronik di bumi serta menonaktifkan seluruh senjata nuklir. Sistem ini bisa dalam tanda kutip mematikan dunia dan juga akan membawa peradaban kembali ke masa 500 tahun yang lalu. Meski begitu, menurut Kel, itu masih lebih baik daripada kehancuran total akibat perang nuklir. Sam memperingatkan bahwa orang-orang di luar sana akan berakhir juga, jadi lebih baik menggunakan nuklir untuk membalas. Selain itu, EMP akan memutuskan komunikasi kota bunker dengan dunia luar. Tapi Kel bersikeras bahwa orang-orang berhak mendapatkan kesempatan, lalu meminta Agent Melvin untuk mengeluarkan Sam. Sementara itu, Xavier akhirnya berhasil menghubungi Terry. Dengan suaranya yang tenang, Terry meminta Xavier mengatakan kepada anak-anak mereka untuk melanjutkan hidup. Pada saat yang sama, Kel mengaktifkan EMP. Xavier melihat ledakan cahaya terang sebelum panggilannya terputus. Xavier mengira ledakan tersebut berasal dari nuklir yang menghantam Atlanta, tapi kenyataannya Kel berhasil menghentikan tepat waktu. Kembali ke masa kini, Sam menyelesaikan ceritanya dan mengatakan bahwa orang-orang di luar sana sedang membangun kembali peradaban. Mereka bahkan telah membuat beberapa radio dan sistem milik Sam berhasil menangkap transmisi mereka. Dalam satu rekaman audio, terdengar suara Terry yang sedang menanyakan keberadaan keluarganya. Mendengar hal ini, Xavier langsung mengancam dan memaksa Sam untuk memberitahu cara menemukan Terry, tapi Sam malah menghubungi Mark dan memberikan telepon itu kepada Xavier. Dari sana dia mengetahui bahwa Presley telah menghilang. Sam kemudian mengungkapkan bahwa DNA yang ditemukan di lokasi pembunuhan presiden tidak cocok dengan penghuni kota bunker, yang berarti pembunuhnya adalah seorang penyintas dari luar yang berhasil menyelinap masuk. Sam mengajukan tuntutan, dia ingin orang-orangnya dibebaskan, senjata mereka dikembalikan, dan Xavier harus menemukan siapa pembunuh Kel. Jika tidak, dia tidak akan pernah bertemu dengan Presley atau Terry lagi. Kilas balik 12 tahun yang lalu, kali ini menampilkan tim konstruksi yang bekerja keras membangun kota bawah tanah. Seorang mandor, Trent, mulai curiga setelah beberapa pekerja mengalami kesulitan bernafas. Setelah menyelidiki, dia menemukan adanya residu arsenik di terowongan yang menyebabkan mereka jatuh sakit. Trent ingin menghentikan proyek ini, tapi arsitek Anders menolak. Sebagai gantinya, ia menyuruh semua pekerja pulang dan berjanji akan menangani masalah ini sendiri. Keesokan harinya, Trent dikejutkan dengan pemecatan, sementara Anders tetap melanjutkan pekerjaan dengan mewajibkan pekerja memakai masker. Trent mulai mempertanyakan tujuan sebenarnya dari kota ini, tapi Anders hanya memperingatkan agar tidak mencari masalah dengan para penguasa. Mereka tahu sesuatu yang besar akan terjadi, dan Trent diminta untuk tidak macam-macam. Wait!
Setelah dipecat, Trent mencoba mencari tahu lebih lanjut tentang bencana yang akan terjadi. Tapi anehnya, tidak ada satupun informasi yang bisa ditemukan di internet. Trent terus mencoba menghubungi rekan-rekan di tim konstruksi, tapi tidak ada yang merespon. Frustasi, akhirnya Trent mencetak senjatanya sendiri menggunakan 3D printer dan berakhir dengan melukai Xavier kala itu. Kembali ke masa sekarang, Xavier terpaksa menyetujui tuntutan Sam dan bergegas menemui Nicole untuk membatalkan operasi mereka karena masih belum tahu siapa yang menghabisi Presiden Cal. Di televisi, Presiden sementara, Henry, muncul untuk mengumumkan bahwa situasi telah terkendali, sistem kembali berfungsi dengan baik, dan warga bisa kembali tenang. Selain itu, dia juga mengakui bahwa Presiden Cal telah dibunuh dan tentu saja itu membuat seluruh komunitas terguncang. Sementara itu, Sam menghubungi Jane untuk mendiskusikan apa yang harus mereka lakukan terhadap Presley karena gadis itu sudah tahu terlalu banyak. Sam enggan menyakiti gadis itu untuk saat ini, tapi Jane tiba-tiba meminta koleksi video game Cal yang mana membuat Sam kesal dan komunikasi pun berakhir. Beberapa waktu kemudian, Sam menerima pesan dari Jane yang hanya berisi satu kalimat, "Masalah sudah beres." Di sisi lain, Xavier kembali ke kamar Cal dan menemukan mixtape yang Cal buat untuk Jeremy. Dia memutarnya dan mendengar pesan tersembunyi dari Cal yang mengatakan bahwa telah menyembunyikan sesuatu di perpustakaan. Xavier segera bergegas ke sana dan melihat sebuah jaket dengan gambar bunga di bagian belakang. Dia memperhatikan beberapa buku dengan nomor seri, lalu mulai mencari kode seperti yang ada pada sebatang rokok. Akhirnya, tokoh utama kita menemukan sebuah buku yang berisi semua catatan Cal tentang tablet. Sementara itu, Nicole menemui Gabriela dan meminta hasil tes psikologi yang diambil dari setiap orang saat pertama kali masuk ke dalam kota bunker. Gabriela awalnya menolak karena itu melanggar kerahasiaan pasien, tapi Nicole mengancam sampai dokter itu terpaksa bekerja sama. Saat mereka menelusuri daftar, Gabriela menemukan sesuatu yang sangat mengkhawatirkan. Dia pergi ke restoran dan berpura-pura bersikap ramah seperti biasa kepada Maggie, tapi tiba-tiba Nicole dengan cepat menangkap Maggie. Diketahui bahwa wanita itu sebenarnya bukan Maggie yang asli. Wanita itu mengaku bahwa dia dipaksa oleh seseorang untuk berpura-pura. Di saat yang sama, di perpustakaan, seorang penjaga muncul dan menyerang Xavier hingga pingsan. Kilas balik menunjukkan Trent yang dipenjara setelah insiden penembakan. Dia terus mencoba menghubungi rekan-rekan dan akhirnya salah satunya menjawab seorang rekan bernama Adam, tapi hanya mengatakan agar berhenti menghubungi. Trent menjelaskan bahwa ini sudah seperti takdir. Dia dipenjara di lokasi yang begitu dekat dengan lokasi konstruksi. Jadi bisa dibilang Trent akan berada di tempat yang tepat saat waktunya tiba. Dan akhirnya Adam menutup telepon setelah mengakui bahwa diri dalam kondisi sekarat. Waktu berlalu, saat para tahanan mendengar berita tentang tsunami yang mendekat, mereka mulai memberontak dan menghabisi para sipir. Trent memanfaatkan kekacauan untuk mencuri seragam petugas dan berjalan keluar penjara, menuju jalan raya yang penuh dengan mobil yang mencoba masuk ke dalam kota bunker. Di sana, dia menemukan Maggie yang asli dan suaminya yang terpilih untuk masuk ke bunker. Trent berpura-pura mengetahui jalan alternatif dan membujuk mereka keluar dari mobil. Begitu pasangan itu lengah, Trent menghabisi keduanya dan mencuri identitas mereka. Kind of dead ends, should we? Setelah itu, Trent mengubah penampilannya agar menyerupai sang pustakawan. Di sebuah pom bensin, dia bertemu seorang wanita yang menangis sendirian, lalu membujuknya untuk berpura-pura menjadi Maggie. Saat mereka sampai di pos pemeriksaan, petugas meminta gelang. Trent berpura-pura mengalami serangan panik, dan karena foto mereka agak cocok dengan data di sistem, meskipun Maggie sebenarnya mencurigakan, tapi petugas membiarkan mereka masuk agar antrian tidak semakin panjang. Dude, calm down. Calm down. Nobody has an answer. Selama bertahun-tahun, Trent bekerja dengan nyaman di perpustakaan. Tapi saat Cal datang dan mulai bertanya tentang mixtape, Trent tahu bahwa sudah waktunya menyelesaikan apa yang telah dia mulai. Pada malam pembunuhan itu, setelah Xavier pergi, Cal berada di balkon untuk melanjutkan membaca file pada tabletnya. Trent muncul dan segera menyerang dengan sebuah benda antik milik perusahaan dan menyeret tubuh Cal ke dalam. Sementara Trent sibuk dengan krisis moralnya, Cal mengambil kesempatan untuk menandai bungkus rokok dengan X, lalu Trent yang panik kembali menyerang dan kali ini benar-benar menghabisi sang presiden.
Kembali ke masa kini, Trent menyelesaikan ceritanya kepada Xavier, memintanya untuk memberitahukan kepada semua orang bahwa Trent adalah si pembunuh presiden dan menjelaskan alasannya. Kemudian dia pergi membawa buku catatan Cal, meninggalkan Xavier yang masih terikat di salah satu pilar. Beberapa saat kemudian, Nicole muncul dan melepaskan. Kini mereka berdua bisa mengejar Trent. Setelah beberapa saat melakukan pengejaran, dua agen itu akhirnya menemukan Trent di stasiun tambang. Trent berkata bahwa sistem telah mengubah tempat ini menjadi penjara, menganggap surga sebagai omong kosong, dan akhirnya melompat untuk mengakhiri segalanya. People need to know this place is nothing more than a grave site. No. Setelah itu, Xavier langsung menemui Samantha untuk mengabarkan siapa yang menghabisi presiden, lalu menanyakan tentang Presley. Sam meminta maaf, mengatakan bahwa dia tidak pernah berniat sejauh ini. Xavier pun menjadi hilang kendali, lalu tiba-tiba melepaskan tembakan ke para penjaga dan bersiap menghabisi Samantha. What the fuck did you do? Tiba-tiba saja, sebuah tembakan dilepaskan Jane. Dia kemudian menjelaskan bahwa telah menemukan Presley dan kini gadis itu baik-baik saja. Setelah Xavier pergi, Jane menjelaskan kepada Sam bahwa dia sengaja menembak di titik yang tidak fatal demi menyelamatkannya dari Xavier. Jane menegaskan bahwa Sam masih berguna meskipun harus menjalani masa pemulihan yang cukup panjang. Beberapa waktu kemudian, Xavier akhirnya bertemu kembali dengan anak-anaknya, dan di sana juga ada Carl dan anjingnya, serta beberapa agen yang terlihat baik-baik saja. Nicole telah mengambil kembali buku catatan Cal dari Trent dan mengatakan kepada Xavier bahwa mereka harus mengungkap kebenaran ini kepada semua orang. Ditampilkan juga Jeremy yang akhirnya mendengarkan mixtape dari Cal, sementara orang-orang di sekitar mulai menunjukkan dukungan untuk mengetahui kebenaran. Di sisi lain, ada Henry yang berusaha menenangkan para dewan yang panik setelah Sam tertembak, sementara Jane bersantai di rumah sembari bermain video game. Film pun ditutup dengan menampilkan Presley yang mengatakan kepada Xavier bahwa mereka harus mencari tahu tentang Terry. Beberapa hari kemudian, Nicole ditampilkan menjaga anak-anak Xavier, sementara Xavier meninggalkan kota bunker untuk melihat sendiri bagaimana kondisi di luar sana. Apakah Terry akan ditemukan, dan bagaimanakah kondisi para manusia yang selama ini bertahan di dunia luar? Dan tamat. Adegan terakhir menampilkan siapa yang membunuh Presiden Cal Bradford, tetapi jawaban itu hanyalah salah satu dari banyak kejutan besar dalam cerita. Di salah satu adegan, Samantha Sinatra Redmond memberitahu Xavier bahwa jika ia ingin melihat putrinya Presley lagi, ia harus menemukan pembunuh Presiden Bradford dan menghentikan pemberontakan. Xavier pun menuruti perintah tersebut dan mulai menyelidiki hingga akhirnya menemukan bahwa pelaku sebenarnya selama ini telah bersembunyi di depan mata tanpa pernah dicurigai. Mengungkap misteri pembunuhan menjadi fokus utama dalam film pertama, tetapi ada juga berbagai alur cerita lain yang masih harus diselesaikan. Salah satunya adalah makna dari angka-angka yang terdapat pada puntung rokok yang ditinggalkan oleh Presiden Cal, serta bagaimana Jeremy mengungkap kebohongan yang selama ini diberitahukan kepada warga. Melalui berbagai pengungkapan ini, kehidupan para karakter berubah selamanya. Mereka kini harus bersiap menghadapi tantangan baru yang menanti di film kedua. Seperti yang kita tahu, pembunuh Presiden Bradford ternyata adalah Trent yang selama ini hidup di kota bunker dengan menyamar sebagai pustakawan bernama Eli. Awalnya Trent berencana menyelesaikan misinya, tetapi seiring berjalannya waktu, ia mulai merasa nyaman dengan kehidupan barunya di kota bunker. Semua berubah ketika Presiden Bradford datang ke perpustakaan untuk membuat mixtape. Momen itu mengingatkan Trent akan alasan sebenarnya ia menyusup ke kota bunker sejak awal. Dorongan balas dendam dan misinya yang tertunda pun kembali menguasai pikiran. Akhirnya, ia menghabisi Presiden Bradford dan berniat pergi ke permukaan untuk mengungkap keberadaan kota bunker atau Paradise kepada dunia luar. Kenapa Jane menembak Samantha, Bang? Oke, jadi ceritanya, saya memerintahkan Jane untuk mencegah Presley mengungkap informasi berbahaya yang ia ketahui. Sebagai imbalan, Jane meminta koleksi video game milik Presiden Cal Bradford, terutama konsol Wii-nya. Sam menolak permintaan itu dan menyebut Jane benar-benar gila. Mendengar hal itu, Jane mengakhiri percakapan, membuat Sam yakin bahwa ia telah mengambil tindakan sendiri dan membunuh Presley.
Namun Jane ternyata membiarkan Presley pergi dan justru menembak Sinatra. Setelah bertahun-tahun dimanfaatkan tanpa dihargai, ia akhirnya muak, terlebih setelah dihina oleh Sinatra. Untuk menutupi jejaknya, Jane berpura-pura seolah ia telah menemukan Presley dan mengatur agar para anggota pemberontakan Xavier melindunginya. Yang paling Jane inginkan setelah bertahun-tahun bekerja setia hanyalah koleksi video game presiden. Dengan menembak Sam dan membantu Xavier serta sekutunya, ia berhasil membebaskan diri dari kendali Sinatra. Kini Sam berada dalam keadaan koma, dan ketika ia sadar nanti, Jane sudah memiliki keunggulan besar atasnya. Dan yang terbaik dari semuanya, Jane akhirnya mendapatkan Wii serta video game lainnya. Salah satu misteri yang terus berlanjut sepanjang film ini adalah makna dari angka 812092 yang ditulis Presiden Kell di salah satu rokoknya sebelum ia meninggal. Saat mendengarkan mixtape CD yang dibuat Presiden untuk Jeremy, Xavier akhirnya menyadari bahwa angka tersebut merujuk pada sistem yang digunakan untuk mengorganisir buku di perpustakaan. Ketika Xavier mencari di rak dengan kode 812092, ia menemukan sebuah buku tentang Frank Sinatra. Di baliknya, tersembunyi buku lain berjudul The Man Who Kept the Secrets. Di dalamnya, Presiden Bradford menuliskan semua informasi yang ia pelajari dari tabletnya tentang dunia di permukaan, termasuk instruksi tentang bagaimana cara membuka pintu eksternal menuju dunia luar. Berkat petunjuk yang ditinggalkan Presiden Bradford, Xavier akhirnya memiliki kesempatan untuk meninggalkan kota bunker dan mencari istrinya Terry yang kini ia ketahui masih hidup setelah peristiwa bencana besar. Presiden Kell Bradford memastikan bahwa ia meninggalkan segala yang diperlukan agar Xavier bisa menemukan Terry dan mengungkap kebenaran tentang dunia luar, Paradise. Terus selanjutnya bagaimana, Bang? Ya, dengan Xavier yang kini menuju permukaan untuk mencari Terry, film kedua akan sangat berbeda. Jika sebelumnya cerita terbagi antara kilas balik dengan peristiwa di Paradise, film kedua akan berfokus pada dua jalur utama, perjalanan Xavier di permukaan dan kehidupan mereka yang masih bertahan di komunitas bawah tanah. Hanya sedikit yang diketahui tentang dunia di atas, selain fakta bahwa beberapa wilayah masih layak huni dan masih ada banyak penyintas di luar sana, termasuk istri Xavier. Catatan yang ditinggalkan Presiden Bradford menunjukkan bahwa jumlah mereka kemungkinan mencapai 55 juta orang. Sementara itu di Paradise, Sinatra yang kini dalam keadaan koma menciptakan kekosongan kekuasaan, menyebabkan kelas atas saling berselisih tentang langkah selanjutnya setelah berbagai rahasia terungkap. Jeremy terus membangun koneksi dengan publik yang mulai mempercayai dan menghormatinya setelah mengungkapkan kebenaran. Agent Nicole menjaga anak-anak Xavier, sementara Jane tetap menjadi sosok yang tidak bisa ditebak. Situasi ini sudah cukup tegang, tetapi bisa menjadi semakin tidak stabil jika para penyintas di permukaan mengetahui keberadaan Paradise dan berusaha menyusup demi mendapatkan sumber daya yang tersedia di sana. Saya pikir terlepas dari kesalahan yang pernah dilakukan seseorang, film ini membuktikan bahwa tidak pernah ada kata terlambat untuk melakukan perubahan positif dan menjadikan dunia tempat yang lebih baik. Presiden Kell menghabiskan sebagian besar hidupnya sebagai bidak dalam permainan kekuasaan ayahnya, Kane, serta sosok-sosok berpengaruh lainnya seperti Samantha. Namun, bahkan di ambang kehancuran dunia, ia akhirnya mengambil kembali kendali atas hidupnya, dimulai dengan menonaktifkan semua rudal nuklir, lalu meninggalkan petunjuk bagi Xavier dan Jeremy untuk mengungkap kebenaran tentang permukaan. Xavier, Dr. Gabriella, Nicole, Billy, dan bahkan Jane mulai belajar dari kesalahan. Mereka menolak untuk terus menjadi bagian dari sistem yang tidak adil dan bertekad. Mereka menolak untuk terus menjadi bagian dari sistem yang tidak adil dan bertekad menciptakan masyarakat yang lebih baik, di mana kelas atas tidak lagi mengendalikan segalanya melalui manipulasi dan penyalahgunaan kekuasaan. Kisah tragis Trent yang berakhir dengan kematian menjadi gambaran menyedihkan tentang bagaimana masyarakat yang rusak menghancurkan orang-orang biasa yang hanya ingin keadilan. Harapan untuk dunia yang lebih baik kini berada di tangan mereka, dan semoga di film selanjutnya perubahan yang mereka perjuangkan bisa terwujud, termasuk reuni Xavier dan anak-anaknya dengan Terry. Bagaimana menurut kalian? Mungkin segitu saja teman-teman, terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Silahkan memberikan komentar, bertanya, atau merequest kira-kira film apa lagi yang menarik untuk dibahas. Bisa lewat kolom komentar, atau buat yang malu-malu bisa via DM ke Instagram saya di @tegugusto. Insya Allah pasti akan dibaca.
Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!